Dan untuk Navi sendiri ada keys to victory, teman-teman. Oke, optimalkan Kars dan Becky Shy sebagai playmaker. Sebentar, saya baru sadar ya. Kars dengan Becky main lagi. Posnya di XP. XP kan Stromer tadi. Oke, Kars Romer ya? Baik. Sebuah tempat yang baru sekarang untuk Kars. Iya, tempat baru lagi, Om. Yang ketiga berarti. Iya. Setelah Gold Lane, XP Lane. Tuker ya. Mau jungle gak, Kars? Tapi untuk Onyx juga ada, Om, ternyata. Oke, jangan overthink, fokus dengan gameplay sendiri. Ini setuju banget, jangan sampai termakan dengan gameplay dari tim lawan. Dan lupakan carry jika tanpa combo pick. Atau menurutku bahkan gak usah carry gak sih? Ya, bisa. Karena jatuhnya kemarin beberapa kali mereka menggunakan kari, kalau gue ngeliatnya gimana? Just prep pick aja gitu jadi, Om. Iya, Jadi prep move-nya aja kayak gitu. udah jadi kunci ya gitu ya. Ya untuk mengisi 30 detik dari dia countdown dari pick-picknya dia udah. Karena gini, simpelnya gini, kalau ngomongin hero follow up single target, Oke. kita punya Beatrix yang baru di bawah. Iya benar. Dan itu lebih fix untuk dapetin satu. Karena kalau carry dia butuh seenggaknya Trinity, Om. Iya, item attack speed dia harus Iya. jadi dulu. Oke, secara blue side juga Navi 33%, red side mereka hanya di angka 16%. Bukan angka yang bagus pastinya ya, karena melihat juga mereka belum ada match win Ya. sepanjang 3 minggu terakhir. Game win ada ya, tapi match win-nya yang nggak ada. Sementara Game win itu. poin juga kan dihitungnya dari match win. Sementara untuk statistik Onyx, sebenarnya mulai membaik ya Onyx ya. Setelah kita lihat di awal season, Onyx goyang banget, tapi sekarang kurvanya lagi naik, Om. Ya, di minggu yang ketiga mereka benar-benar sampur atas semuanya juga. Jadi mereka cukup oke. Tapi first pick-nya lebih besar sih untuk win rate-nya. Jadi kalau mereka dapatin second pick, ini kita harus melihat nanti second pick-nya mau dibawa kemana mungkin untuk Onyx. Ini yang menarik, Om. Ngomongin first pick dan second pick. Kalau kita melihat dari turnamen sebelumnya, turnamen internasional yang baru saja berjalan, second pick ini punya tren yang lebih positif, Om. Nah itu dia, tapi khusus di sana ya. Khusus di sana, Ya, atau iya. memang bisa sampai sini sekarang, Om? Nah itu, siapa tahu sudah bisa dibawakan sampai dengan sini. Nah, counter yang ada Oke. di situ tuh, Epic yang ada di situ mana tuh bisa dibawa ke sini. Benar. Karena mereka udah dapat pengalaman kan di sana. Dan pengalaman itu yang bisa jadi ya di-sharing juga di sini nanti. Menarik ya? Itu tadi pengalaman yang mungkin belum didapatkan oleh Navi. Iya, tapi seenggaknya mereka kan pasti porosnya ke sana juga loh. Oke. Pandangan awalnya mereka, Ya. pasti ke sana. Antara pandangan dan langsung terjun ke lapangan pasti ada perbedaan yang besar Benar, juga dong. Nah itu benar. dia. Ya. Gue lebih penasaran sama Karsi. Sama. Gue Iya. tahu, oke gini, sekarang XP lane kita pun setuju. Di menit kelima, lane-nya udah dikasih ke jungle, Ya. dia beli roam, Ya. dan dia bermain layaknya roamer. Tapi itu di atas menit 5. 5 menit awal menurut gue ini juga krusial. Ya. Dan pool hero-nya kemana nih untuk Kars? Dan itu dia. Ya, sebenarnya paling jelas kalau kita lihat itu antara Edit atau Gatot Kaca. Oke. Kalau dari kacamata saya ya. Ya. Tapi kalau ada perubahan, aku sangat berharap kita bisa melihat sebenarnya untuk di meta yang sekarang ya. Chow itu lagi masuk banget Chow, ya. buat jadi roamer. Damage awal yang sakit, mobilitas yang tinggi, pick off yang juga dahsyat. Tapi kalau ngomongin Chow sendiri, menurut gue juga tetap mechanical hero juga, Om. Jadi nggak semuanya, mungkin semua bisa pakai Chow, tapi nggak semua bisa memanfaatkan Chow dengan sangat baik. Oke. Itu yang perlu di garis bawahi. Dan kalian juga apakah memang masuk ke hot pick untuk minggu kita yang keempat? Wah Kalea ya. Kalian Kayaknya band list kah? Ben sih. Band list kah? Benji 3 hero yang menurut gue nih gak akan dilepas. Fanny, Kalea, Harry. Harith. 3 hero ini yang paling vertikal. Oke, kita tahu sekarang ada Kalea. Tapi dari 3 skill yang memiliki Kalea, lu paling suka yang mana? Di 3 skill Kalea. Iya, Wave Breaker kah? Tidal Strike kah? Atau Tsunami? Tsunami Strike. Gue suka banget ngeliat Tidal Strike-nya sih. The Dawn Strike. Yang lompat dulu ke tembok, keker dulu yang di bawah, baru dar gitu, Bang. Iya. Tapi kadang kita bisa salah loh itu. Kayak kita mau lompatkan tapi ternyata kita kena langsung ke hero-nya. Gue jatuh Jadi langsung kebanting di sana. Gue jatuh cinta sama skill itu. Sama Tidal Strike itu. Seru aja gitu melihat. Dan ini dia, grafik sudah dimulai, deretan hero sudah terlihat. Ada Fanny, Harith, Matilda, dan Suxin. Wow. First pick Ben Fanny ini lagi-lagi nih ya. Apakah memang Fanny sekarang di ban di first pick? Untuk kayak menurut ini bisa memaksa tim lawan Ben Fanny. Kalau misalkan kita lihat dari statistik selama ini ya berarti ya. Udah 3 tim, Om. Udah ganti ya? Navi, Alter Ego, dan Bigetron. Yang dimana mereka first pick Ben Fanny. Ini akan jadi sebuah tanda tanya. Ngebuang Ben nggak sih? Atau memang nggak bisa memaksimalkan Fanny? Benar. Oke. Karena memang Fanny cukup tricky ya buat dipakai. Tapi ini banyak hero yang lepas nih berarti. Kalau dengan first pick nge-ban ke Fanny. Experience the Makanya, youth great of shot. suffering. Oke, Kalea. My tail's been itching for a Ya, real jelas. fight. Jelas. Langsung. Oh, ini debut pertama kali MPL ya? Ya. Pilih dia. Iya. Cukup menarik ya dengan hero pick off tadi yang udah kita bahas juga. Nah, respon dari Onyx nih, mau kemana nih? Langsung dijawab dengan roamer juga plus satu follow up-nya atau Yep. ambil jungle dulu prioritas? Kalau prioritas ya Suyo masih ada ini bisa dipakai sekarang. Suyo Jauhead? Suyo Johan ya satu Suyo Hilda. Suyo Jauhead Hilda. Yep. Iya, 3 hero kunci ya sebenarnya ya. Kalau ngeliat 3 itu inget tim Liquid Ideal sebenarnya. Waduh. Tapi digocek ternyata Chow dan juga Joy. Langsung lah. Ya, tapi ada Chow. Ini Chow bisa jadi jawaban buat kalian juga ya karena emailnya dia. Early-nya ya. Ya, early-nya juga bisa ditahan lah sedikit. Karena untuk kalian juga dia ini sangat-sangat bagus ketika team fight-nya cukup continuous. Ketika ada team fight yang panjang dengan efek heal yang wave breaker-nya, akan bisa nge-heal terus-terusan. Bahkan di awal Om, banyak
kalian yang adu gebuk om. Iya, berani aja, penting modal berani. Iya, dan ya kalau adu gebuknya Maco harus hati-hati juga. Iya, karena Cho sakit banget. Sakit di early ya dengan item defense sama lagi. Tapi ini ngebuka. Hilda diambil. Hilda kena epic sih lebih tepatnya ya. Karena screening dari Hilda menurut gue bakal bahaya banget nanti di late game. Dan Hayabusa, bukan Suyo. Ya, dari Hayabusa untuk bisa menutup juga gak sih Cecilian-nya Sans? Oke, Cecilian kita bahas soal mid lane yang kemungkinan menjadi lawannya ya. Tapi maksud gue kayak di turnamen terakhir kita melihat Suyo yang prioritas banget. Pick or ban. Atau bahkan ya rata-rata di ban om. Sekarang terlepas dan tidak digunakan juga. Apakah memang dua tim ini tipikal yang nggak terlalu membuat objektif? Sepertinya mereka nggak terlalu main objektif ya. Karena aku lebih suka, sebenarnya lebih suka Suyo sih. Lebih stabil aja dia kan, dia lebih stabil, dia punya badan. Level 3 kuat. Ya, dan mumpung belum dinner sebenarnya kan. Itu dia. Cici. Dan sepertinya juga pengambilan Hilda kayak begini ini juga nyangkut bagaimana tadi statistik yang dimiliki oleh Becky kan. Iya. Misalnya dia akan menggunakan Hilda ini juga untuk berada di XP. Menang lane ya. Sana mainnya dulu sendiri gitu. Ya, Oke, tapi gini, Hilda juga di sini potensinya cukup besar untuk menang dari Cici. Kita selalu melihat nih. Level 2, dapetin satu wave, Hildanya langsung jalan, udah tinggalin lane-nya. Cici masih kerepotan untuk clear lane di awal itu loh. Dan serba salah om. Katakan level 1, Becky langsung ngekat nih. Oke. Ngekat wave di belakang Taran kan. Dia paksa clear, abis itu dipok sama Cicinya. Memang setengah, atau mungkin seperempat dari Hildanya. Yap. Tapi Cici punya tugas minionnya belum clear. Nah, itu Dan dia. Hildanya udah masuk rumput, pencet regen baru lagi. Iya. Nah itu jadi tugas sulit sebenarnya buat Cici sekarang ya untuk di match up kali ini. Bane-nya ke Marsha, Arsha. Mace agak dikurangin dulu. Karena memang butuh burst sekarang untuk Navi-nya. Mungkin untuk mid-nya. Gak ada Paramis. Pertanda kemana nih dia nih kalau ada Paramis? Ya karena Paramis juga mungkin ini adalah salah satu hero yang sering juga digunakan oleh Stan yang emang kadang nggak counter juga. Bagaimana penggunaan efek sisi yang sangat-sangat besar gitu. Ya, dan juga untuk kurangin Shadow Kill-nya kan. Shadow Kill, pakai Nether Realm-nya, sehat kembali. Iya takut ganggu tsunami slam yang udah dapat satu nih, mahal nih. Betul, diselamatin lagi, kebalik lagi. Itu bisa jadi strategi yang bagus juga sebetulnya. Tapi untuk Onyx, band terakhir. Ke arah mana nih bandnya nih? Masih ke arah mid lane kan? Kalau mid lagi siapa? Vexana? Vexana utility ya? Atau Utility. kalian kayak gift gitu-gitu? Gue agak berat gift karena banyak banget. Wow. Kari? Oh dia nggak mau ada follow up dari Kalea om. Oke. Mungkin memaksa larinya nanti di mid lane-nya. Oke. Atau dipaksa Beatrix. Nanti Kari masih ada Moskov loh. Iya. Moskovnya CV. Cuma tetap nggak bisa follow sih menurut gue di awal om. Siapapun yang pakai Moskov tetap nggak bisa nge-follow Kalea di awal dan langsung dinaikin juga. Ya sekalian. Di-deny sekarang. Ini rencananya Navi kemana nih? Dia Navi. kelihatan banget Moskov yang open kan? Iya, ini udah nge-ban hero-hero ya marksman yang udah kekinian gitu loh. Harit di-ban. Ranger juga sudah gak ada. Moskovnya diambil itu top 3 marksman sekarang tuh. Top 3 marksman. Atau lari ke ini om, Beatrix. Mau ngomong. the race against Ya perlu bisa bantu juga. Gue berpikir tadi malah keluar, setidaknya untuk menyelamatkan diri dari satu sosok Joy aja dulu deh. Oke, late game insurance yang udah diambil juga. Tapi jujur gue ngeliat kalian ini bakal beli banget kolom di awal. Ya. Dan Selena. Wow. Selena. Coba bayangkan pressure early yang bisa dikasih sama Onyx ini bakal gede banget. Combo lama Chow Selena. Iya. Clear-nya cepet. Dan early aggression untuk Onyx. Berhadapan dengan Navi yang punya late game insurance Bruno bersama dengan Cecilion. Permainan waktu berarti ya. Yang dimainkan oleh keduanya. Navi coba untuk bermain late game. Onyx coba untuk menabrak di early game. Kita lihat siapa yang strateginya lebih berjalan dengan baik. Yap, dan juga dengan Kars yang akan mengisi posisi baru Romer. Kars Romer. Tapi gue penasaran sih dengan Becky juga. Apakah memang debut pertamanya di MPL langsung membuahkan hasil manis? Atau masih ada demam-demam panggung? Yap, itu dia. Deretan hero yang memang sudah diamankan oleh Onyx dan juga Navi. Entah akan seperti apa lagi pertandingan pertama di minggu yang keempat. Karena untuk itu semua, jadi untuk yang pertama kali di hari ini, langsung saja MPL Arena mana suaranya. Buset, semangat pisan ini ya. Semangat pisan. Setelah libur yang panjang. Iya dong, harus dong. Dan ya penasaran juga sih, kangen sama MPL, kangen sama tim-tim MPL ID. Dan pengen banget lihat kan meta-meta sekarang tuh kayak gimana sih di MPL. Yap. Dan EXP yang aku lebih pengen lihat. Nah ini dia nih, tugas dari Hilda adalah berjalan setelah clear satu wave. Dan ini Cicinya jelas gak akan bisa membantu dulu. Yap, Jadi kalau kita, galak banget Karsen. kita bicara soal menang kuantitas, ini pasti bisa dipegang dengan Navi. At least untuk di early game. Yap, terkena dua tekan yang betul sekarang hampir saja. Tangan Bau tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup, tapi dari mid cukup mereda kembali. 4 orang loh berkumpul. Jadi kayak memang mereka tahu om, awal ini Onyx pasti galak. Jadi cara untuk ngebalikinnya adalah ya itu,
gimana caranya dia unggulin dari jumlahnya. Ya, bukan kuantitas ya. Lihat loh Kiboy. Kiboy sendirian. Kiboy mencari informasi dan sudah dapatkan level 4 sekarang. Aether akan meneruskan lagi apa yang sudah akan dia mulai. Karena dengan satu shadow kill hampir saja dari Kiboy. Selamat, informasi didapatkan. Satu tetes darah terakhir tadi flicker defensif. Ya, nggak ada ultimate lagi dari Aether, tapi nggak ada flicker juga mahal. Yap. Coba lihat, pressure-nya masuk kenapa ya? Dimana mereka akan bisa berada di mana-mana dan menang secara kuantitas. Yap, dan ini dia talent prediction. Iya. Pak Pulung, Navi 2-0 ya melawan semuanya bahkan. Yap, hari ini Pulung bersama Navi ya. Navi Nation ya. Masih. Stay with Navi. Baru libur dan nyanyi lu pada situ ya. Oke, dan ini ada pertempuran yang berplat. Berhasil langsung didapatkan. Mereka mundur kembali semuanya. Luffy yang menjadi korban bahkan nggak sempat ngeluarin vengeance. Dan lihat Vicky berani banget untuk position dan ngasih space. Ya, betul. Oke, ini dia Becky sendirian dalam area tersebut. Becky-nya benar-benar memberikan gangguan yang cukup berarti. Becky tapi itu pada berbeda. Ada Tortol yang berhasil langsung diamankan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan satu objektif tambahan lagi. Purple Buff kali ini menjadi bonus untuk Navi. Langsung Om Parpolnya diambil loh. Ya, dan ini adalah skenario yang sangat bagus untuk Navi. Di mana mereka memang memaksimalkan hero power yang sudah mereka pilih. Dan kayak berjalan sesuai dengan skenario. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari hero Unik, mereka harusnya galak di awal Om. Ya kan ada Selena ya. Selena dan Chow. Selena dengan Chow juga. Tapi badannya sih yang mereka agak sedikit kurang ya. Oke. Selena bisa tabrak Hilda, terus juga Joy bisa tabrak dengan Hilda. Dan rotasi, sini jadi masalah buat Cici tadi kita main. Cici gak bakal kaya-kaya nih. Benar. Pilihannya juga berat kan. Antara dia mau poke damage ke arah Hilda, tapi Hildanya nanti penuh lagi. Yap. Tapi satu sih, untuk Selena ya, bisa trap terus kayak cakarnya atau garotenya. Itu kayak gede banget loh damage-nya. Ya, ini masalahnya sekarang juga ya. Oke, X-Magic dia menggunakan Cecilian. Dia menggunakan Purify guna untuk bisa menyelamatkan mungkin diri nanti dari Kiboy ataupun dari Sans itu sendiri. Cuman masalahnya, kalau yang ngejar itu adalah Kairi. Beda lagi nih, ini sabar nih, ini beda lagi. Kalau Hanya Kairi. Badfish yang bisa menyelamatkan dia sedikit dan itu pun sedikit movementnya bertambah. Tapi kabar baiknya ya, gue rasa Joy nggak akan bikin anti-regen sih. Dan Iya. Badfish-nya juga kan lumayan kan. Yap. Nambahin darah sambil nambahin lari juga. Lumayan paket Web, ini dia. Dan itu dia ada satu lagi Tsunami Slam dan sedikit lagi tersisa. X-Magic berhasil mendapatkan satu poin kill tempo yang tenang tapi mendapatkan poin kill. Ini yang dijalankan. Mereka bawa dengan jumlah yang banyak Om ternyata untuk follow-up-nya. Ya, menang jumlah, menang kuantitas, dan bahkan EXP-nya meskipun ditinggal, Lutfi ini masih half, bahkan nggak sampai half, buat plating dari gold di bagian bawah. Oke, dan rata-rata Hilda ya seperti biasa, item langsung defense antara Athena atau Radiant. Anti Kiras, tanpa dominance dan segalanya yang nggak ada defense kuat di awal itu bakal dibunuh. Gimana caranya dia bisa muter aja, bisa keliling aja gitu kan dengan badan yang kuat dan juga vision yang bagus. Ya, dan setup kembali untuk Navi ya. Dimana mereka bakal kuat juga buat setupnya, karena kalau aku melihatnya ini dengan masuknya Shy, berani banget buat open shot. Oke, dan ternyata untuk sekarang terjadilah satu lagi the way of Kiboy. Tapi ternyata informasi berhasil untuk bisa mengamankan dan Kai dari sudut yang berbeda berhasil langsung dihilangkan pula. Sansia berusaha untuk bisa kabur. Kiboy bersama untuk Sans sekali tapi Becky Shy hadir untuk bisa ke distract pergerakan tapi Sapero terjebak sendirian. Bisa Sapero menyelamatkan diri karena masih ada Carful dalam air tersebut. Becky Shy ada satu drop destruction. Sapero benar-benar diajar kali ini. Gak bisa kabur, agresivitas Navi. Mereka menunjukkan dengan amunisi baru mereka, gameplay early yang diinginkan Onyx dipatahkan. Ya, ini harus mereka pertahankan. Early advantage yang sudah mereka dapatkan jangan sampai bisa dipegang dengan Onyx Shadow juga. Kill sakit banget. Vengeance diaktifkan. Untung damage-nya terbagi. Andai kalau tidak, mungkin ada cerita berbeda untuk Lutfi. Dan agak terlambat jujur vengeance-nya ya. Iya, tapi ada lihat tuh, ada Becky Shy lagi di bawah sana. Jadi akan selalu bisa membayang-bayangi kan, ini ada di mana sekarang buat Kairinya. Karena kita semua lihat, dia udah jarang banget buat ada di stay di lane-nya dia. Iya. Udah tiba. Udah menit 5 Om biasa. Biasa, level 5 jalan ya. Dan ini siapapun akan ditemenin. Dia nggak takut sama Kiboy, dia nggak takut sama Kairi. Dia unggul item.
yang lewat di situ coba tadi. Sabet. Ya, nah menurut ini bagus banget buat Navi nih, karena akhirnya nih ya, mereka punya pemain yang bisa open vision, tapi Oke, ada satu pergerakan tadi. Hey, pop-upnya hampir saya tapi Becky Shy benar-benar bisa memberikan gangguan begitu berarti kali ini. Agak kaget tadi. Retria Kairi ke yang kecil tadi kan soalnya. Agak kaget sedikit tapi ini terbuka. Oke, dan Karsia pasang badan. Ada satu bisa rawat tadi dilemparkan dan untuk Armit diberikan begitu saja. ya, mau gak mau sih mereka harus mundur juga ya, damage-nya tidak terlalu berasa ternyata untuk Onyx sendiri. Mereka harus bisa defense, sedangkan objektif sudah mulai diambil sekarang dari Navi yang cukup unggul. Dan ini berkat Lucia yang masuk. Kayak visionnya selalu ada gitu loh. Mungkin karena Hilda juga ya. Iya, Kita harus lihat kalau nggak pakai Hilda bagaimana. Tapi Hildanya di sini sangat menjalankan role dia. Bagaimana ya? Tugasnya dapat semua. Itu dia. Itu dia, ada Spirit of Destruction dan Becky Shy kali ini sendirian. Becky Shy begitu banyak tadi ada source skill yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena satu orang tersebut saja di satu tempat yang berbeda. Bayarannya turtle lagi Pak. Mau nggak mau sih. Perfect kali ini. Tapi gue rasa itu gerakan yang bagus dari Onyx. Soalnya kalau dia kontes, dapat pun belum tentu. Tapi resiko tuh kayak kemungkinan besar bakal kena. Ya, tapi ini harus hati-hati ya, Shive sih. Wah, Shive dong sekarang. Shive tertangkap basah. Shive. Masih ada waktu untuk Shive bisa menyelamatkan diri. Dan jangan lupakan Shive dengan Hasbro dan juga Berserker. Seharusnya dari Kairi harus waspada ya kalau masuk ke belakang. Efek regionnya yang bakal berbahaya. Bisa sampai ada miskalkulasi. Ini yang gue suka Om. Haskell Berserker, Maleficnya nanti dulu. Tapi kalau memang keadaan terdesak boleh lama, baru Malefic Gun dulu. Oke. Yap, Hasbro Berserker memang sudah selesai tadi. Dan lagi nih, untuk Purple Buff yang akhirnya agak waspada dari pemain-pemain Onyx. Mereka punya Selena, tapi kita melihat untuk penguasaan mapnya. Onyx gak pegang sama sekali. Itu dia 3000 gold juga sih perbedaannya. Sebenarnya kalau dibilang angka yang bahaya banget, enggak sih. Maksudnya masih bisa dikejar juga. Ada satu pergerakan dan tsunami slam. Berhasil dilakukan bahkan barusan terlihat Keyboy. Ada dua yang gerakan yang dikeluarkan tapi Keyboy pun masih berani kabur. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena dengan efek bakaran di dalam tubuhnya membuat Keyboy pun harus tersungkur di area tersebut. Bahkan Flicker akan kebuang tadi ya. Mungkin ada sedikit spesialis karena Wave Dragon-nya tadi gue pikir bakal dikombo sama Flicker. Iya, Ternyata enggak. Dan lihat Becky ada di garda paling depan. waduh, Spirit of Destruction numpang lewat tuh nggak kena siapa-siapa. Ya, tadi itemnya juga ini Navi-nya ya. Mereka sudah menyelesaikan item-item yang cukup penting. Apalagi kita melihat Hasbro Berserker, Tough Boots, ini masih ada Furious Hammer juga ini untuk Shive. Dia udah sangat sakit sekali. Bisa menuju ke Melvic kan? Bisa banget. Dan biasanya wajib juga kan. Tapi apa kabar dengan Becky? Dia masuk ke arah Black Armor. Wah, Savero bakal susah banget ini nge-hit. Dan sangat sulit sih. Ini Hilda bisa nge-regen. First itemnya juga Radiant Armor yang membuat dia lebih sustain untuk damage dari Joy dan juga Selena. Tapi bukan Savera doang sih, kalau di menit segini. Onyx-nya. Iya. Onyx-nya yang bakal susah untuk menghajar dari Becky Shy. Sans dan Kairi itu udah kredis di awal karena Radiant first item kan. Yep. Itu udah susah banget. Berarti ngarepinnya dari Savero. Tapi Savero yang butuh Trinity. Sebelum Trinity-nya jadi, udah ada Blade Armor juga. Lah kok gue darah gue yang kurang. Ya, pas jadi dia udah punya semuanya, udah jadi juga. Iya. Dan lebih sakit kan baliknya ke dia. Mungkin bisa kill tapi butuh waktunya lama banget. Iya sih. Oke, ini dia. Lord, tidak ada yang bisa mendekat sama sekali. Mereka kehilangan tempo. Banget bahkan. Bukan hanya dari vision map-nya. Apakah memang Onyx punya masalah serius untuk Hilda, Om? Iya, ini kita selalu melihat loh. Iya, tapi fun fact-nya ya, Hilda selalu dilepas dengan mereka. Iya, mereka oke. Mereka selalu melepaskan Hilda. Tapi Sans? Oke. Dan Sans hampir saja tapi tidak untuk waktu yang lama. Sans menjadi korban. Coba lihat Becky Shy. Benar-benar Becky Shy hadir hanya untuk bisa nge-trigger dan juga mendorong mereka masuk semuanya. Benar. Becky, say hi kalau itu, Pak. Benar, ini benar-benar Becky Shy. Say hi jadinya. Dan tabrak lagi. Aduh, sakit banget. Dan Savero mau tidak mau menyisakan satu bar HP saja dalam tubuh dan Kairi harus masuk lewat sisi yang berbeda. Coba motong dari remitnya. Dan tanpa ground defense, Om. Ya, ini lumayan berat untuk Onyx sekarang. Masih ada lagi Lord yang berjalan, masih ada lagi Super Wave Minion yang berjalan juga. Dan mereka masih harus bisa defense, sedangkan Selena untuk defense agak sulit untuk bisa langsung keluar cepat. Bukan satu hero yang baik untuk melakukan defensif ya. Sementara bisa roll dilemparkan dan baru saja terlihat ada pergerakan tadi dari Kar. Sementara sekarang bad piece-nya sakit banget. Stat sudah terkumpul akan jauh lebih banyak lagi. Akan seperti apa lagi bad impact ini keluar tapi Sakui belumnya landing tadi karena dua player. Sakit banget. Ada bisa langsung dilemparkan tapi Lord B tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama. Kita akan keep aja pelan kemungkinan dan sempat shadow killer itu dibawa ke tapi Kairi masih bisa menyelamatkan diri dari Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu tapi Bestia selesai. Navi membuka setelah libur panjang dengan
mereka di minggu yang keempat. Yes, amunisi baru yang dibawakan ternyata memberikan angin yang sangat segar untuk Navi. Tadi kita melihat map control yang luar biasa. Mereka bawakan, tidak ada pergerakan yang sia-sia dari menit awal. Semua ada punishment untuk Onyx yang berusaha untuk melakukan counter. Betul, 10 menit 34 detik. Selesai. Ini sesuatu hal yang sangat membingungkan. What happened, Onyx? Dari turnamen sebelumnya pun kita tahu masalah terbesar Onyx adalah Hilda. Dan apakah memang kunci untuk melawan Onyx adalah ambil Hilda? Hilda kah? Ingat ini Hilda yang memberikan mereka mimpi buruk kemarin.